Bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang di siang hari ini. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan narasumber saya dari Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, ada Dr. Edu. Selamat siang, Dok. Selamat siang Kak, Iya, apa kabar, Dok? baik. Iya, dokter di mana nih? Di rumah sakit atau Ya, di rumah lagi? sakit baru baru jaga Oke, di depan atau di di depan di IGD. Wes? Semoga semuanya terkendali gitu ya sambil kita bisa siaran. Amin, Amin. Aman pokoknya ya. Oke, aman amin. aman amin. Kalimatnya begitu. Hmm. Nah, di siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dokter Edu itu tentang kesehatan telinga. Nah, ini kadang-kadang terabaikan, kadang-kadang dibiarkan begitu saja. Tapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang penting juga. Orang kadang-kadang nggak terlalu yang gitu ya, yang nggak terlalu yang aware, nggak terlalu yang mempedulikan gitu. Padahal ini organ ini, kalau sering kali kan saya ngomong gitu ya, kalau ada sesuatu yang rusak atau terganggu, nggak ada yang jual serepnya gitu ya, atau nggak ada yang Betul jual, sekali. betul ya, nggak ada yang Mm-mm. jual serepnya gitu kan. Nah, hari ini kita akan ngobrol ini, makanya ini tentang kesehatan telinga. Nah, Dokter Edu, organ telinga Mm-mm. ini kan apa ya? Ini penting gitu kan, karena semua orang pengennya tetap sehat, tetap bisa mendengar gitu ya, dan ini suatu hal yang panca indera yang cukup penting di dalam hidup seorang manusia. Tapi seringkali terabaikan, betul nggak sih? Betul sih, terutama karena mungkin apa ya, nggak begitu dirasakan, tapi kayak yaudah yang penting masih bisa dengar, Mm-mm. it's okay, mari kita melanjutkan hidup ini kayak gitu sih. Jadi sering terabaikan sebenarnya gitu sih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, mungkin Mm-mm. pengantarnya dulu deh dari Dokter Edu. Organ atau kesehatan telinga. Ini seperti apa sih? Apa ya? Bukan Mm-mm. standar ya. Kalau orang kan selama ini Mm-mm. yang penting tadi seperti Dokter Edu sampaikan, yang penting masih bisa Mm-mm. dengar, yang walaupun mungkin kok sekarang kayak agak sedikit susah misalnya. Yang penting masih bisa dengar gitu. Nah, hanya sampai di situ aja gitu, Dok. Sebenarnya ini sih terkait kesehatan telinga tuh ya kembali lagi kan gak begitu dirasakan, tapi yang Mm-mm, sering apa ya, yang kasusnya yang sering itu adalah terkait sumbatan karena apa, kotoran telinga atau kita sebutnya serumen ya. mm-mm, Terus karena infeksi ya, karena sering, lagi-lagi karena sering dikorok-korok. Terus yang ketiga ini mungkin sudah masalah modern sih, penurunan kemampuan mendengar, tapi pada orang-orang yang usianya masih produktif atau yang belum lanjut usia atau lansia gitu sih. mm-mm. Oke, Mm-mm. yang pertama tentang Mm-mm. kesehatan telinga ini adalah tadi tentang kotoran. Mm-mm. Sebetulnya wajarnya atau normalnya itu seperti apa sih telinga manusia itu? Mm-mm. Jadi telinga manusia itu intinya mirip dengan kulit. Kalau kulit itu kan mengeluarkan keringat. Kalau ibaratnya kalau telinga itu memang sejatinya alaminya itu memang dia menggunakan tanda kutip ya kotoran telinga atau serumen. Tapi Mm-mm. sebenarnya dia tuh bukan kotoran, tapi dia tuh apa ya? Ibaratnya alat pertahanan dari tubuh terkait telinga. Kenapa disebut pertahanan? Karena dia memang diproduksi oleh telinga, oleh kelenjar kelenjar di kulit telinga, apa, liang telinga ya, Mm-mm. untuk supaya apa ya, ibaratnya kayak kalau ada serangga atau ada benda-benda luar itu tidak bisa masuk gitu. Mm-mm. Nah, tapi problemnya tiap orang itu kan eh, punya karakteristik kotoran, tanda kutip ya, kotoran telinga atau kita sebutnya serumen itu kan Serumen. masing-masing. Ada yang lebih kering, ada yang mungkin lebih cair, dan kayak ada yang produksinya lebih banyak, ada yang produksinya ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah, Mm-mm. kalau numpuk itu kita inilah eh, apa namanya, normal aja lah. Pasti padahal tuh dia memang ada di situ untuk melindungi telinga kita. Mm-mm. Tapi yang jadi masalah adalah ketika bersihin. Nah, kalau Mm-mm. bersihkan kan kita memasukkan alat ya ke dalam telinga. Nah, itu Mm-mm. ya kadang tujuan kita membersihkan, cuma seringkali jadinya kita malah mendorong uh, kotoran telinga itu yang harusnya cuma ada di ujung telinga masuk ke dalam. Mm-mm. Harusnya dia bisa keluar, malah kita dorong masuk. Jadinya Mm-mm. dia nyumbat.
Nyumbat, nyumbat, kering, 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 lama-lama bisa menghalangi gendang telinga kita. Terus jadinya kayak penurunan pendengaran gitu sih. Nah, konsekuensinya lagi terkait nyambung yang dikit ya ke poin yang kedua adalah ketika kita memasukkan entah apapun dia dimasukkan ya, entah pakai jari kelingking kita atau pakai jepit rambut atau pakai apapun lah gitu atau cotton bud itu ya juga kok kita untuk mengalami infeksi gitu sih. Oke. Nah, tapi sebetulnya ya dok, ini balik lagi sebetulnya ini harusnya tadi Hmm. sebelum yang pertama. Mm-mm. Sebetulnya telinga manusia yang sehat itu yang seperti apa sih dok? Telinga manusia ya, yang sehat ya ini sih, yang tidak yang terlalu bersih ya, dalam artian Mm-mm. bukan sampai ibaratnya kalau diperiksa tuh benar-benar kayak sampai mengkilap bersih tidak ada kotoran itu maksud tidak normal. Lalu Mm. ini sih bisa eh, mendengar dalam artian setidaknya eh, dalam pembicaraan gitu bicara dengan satu dengan lain bisa terdengar tanpa perlu Mm-mm. mengeraskan suara atau mengulangi dan juga Mm-mm. tidak ada nyeri dan juga tidak ada keluar entah cairan darah atau nanah atau apapun lah dari lubang telinga itu gitu sih. Mm. Jadi itu sebetulnya kategori sehatnya itu di situ gitu ya. Kategori sehat di situ. Lalu Mm-mm, tadi untuk betul. serumen atau kotor yang seringkali kita sebut Mm-mm, sebagai kotoran itu sebetulnya mm-mm, normal. mm. Normal gitu karena memang dia harus ada di situ karena Mm-mm. seringkali kasusnya kemasukan serangga gitu ya atau kemasukan Mm-mm. apapun apa terutama sih seringnya serangga sih itu karena setelah diperiksa ya karena telinganya mengkilap tanda kutip ya karena nggak ada Mm-mm. serumen atau pelindung telinga itu sih jadi ketika Mm-mm. serumennya terlalu bersih itu malah meningkatkan resiko telinga kita terpapar apa ya ya serangga sih utamanya seringnya sih gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu dia. Jadi eh serumen atau kotoran itu sebetulnya normal, cuman memang seringkali kita memahaminya lain gitu ya. Terus kemudian malah justru dibersihkan itu malah justru Mm-mm, betul berbahaya sekali. gitu ya. Atau malah kita membersihkannya serampangan Mm-mm, akhirnya malah justru mendorong si kotoran itu masuk ke dalam, justru nanti akan timbul yang lainnya. Itu tadi yang pertama tentang kotoran atau serumen tadi. mm-mm, Nah, yang kedua tadi tentang infeksi ya, Dok ya. mm-mm, betul infeksi ya sambungannya ya, terkait kita memasukkan apa benda asing tadi ke dalam telinga sih karena kan ibaratnya benda asing kan nggak bersih ya ada kumannya Ya. itu akan meningkatkan resiko untuk infeksi. Sebenarnya kalau infeksi telinga tuh seringnya dibaginya dua sih infeksi telinga luar atau infeksi telinga yang tengah atau yang ekstrim lagi sampai dalam sih. Nah, batasnya itu mana? Batasnya adalah di gendang telinga ya. Kalau gendang telinga keluar itu telinga luar, kalau gendang telinga ke dalam, tengah sama dalam gitu sih. Mm-mm. Kalau yang luar seringnya itu karena ya itu tadi ngorok-ngorok atau mungkin seringnya pada apa orang yang sering renang gitu ya kan sering Mm-mm. kemasukan air tuh. Nah, itu juga meningkatkan resiko. Kalau Oh. infeksi yang apa tengah-tengah yang membran gendang telinga ya, atau gendang telinga ke dalam itu ya bisa karena gedang telinganya robek, Mm-mm. bisa juga karena eh, sambungan dari batuk pilek sih. Karena kan kita waktu pelajari SD dulu ya, Mm-mm. tenggorokan, mulut itu kan ada salurannya ya penghubungnya gitu sih. Mm-mm. Oke. Jadi memang faktor resiko atau penyebabnya bisa macam-macam gitu. Kalau yang luar tadi korek-korek, kemasukan Betul. air gitu ya. Kalau yang tengah tadi bisa ada sambungannya dengan misalnya infeksi influenza, batuk, pilek dan lain sebagainya gitu ya. Atau gendang telinganya Betul bermasalah. sekali. Nah, lalu tadi yang ketiga apa ya dok? Tadi setelah infeksi, Yang ketiga ini sih terkait apa penurunan pendengaran. oh penurunan Penurunan pendengaran. pendengaran Mm-mm. baik ya sebenarnya utamanya sih secara apa ya tanda kutip normalnya sih terjadinya sih pada orang-orang lanjut usia. Cuma sekarang ini sih mungkin karena udah zamannya lebih modern ya, Mm-mm. pekerja kantor banyak, kerjaan juga meningkat itu udah mulai bermunculan pada usia-usia produktif gitu sih. Oke. Penurunan Seringnya pendengaran. karena ya ini Oh, pengguna
Mm-mm. penurunan pendengaran itu Penurunan tadi pendengaran kalau gimana? dokter Edu itu sampaikan di usia-usia lanjut Mm. itu sebetulnya ada penurunan pendengaran itu normal. Eh, Ibaratnya seperti halnya katarak atau Mm-mm. prostat Oh itu salah satu iya. bentuk dari proses penuaan gitu sih. Cuma Hmm. memang onsetnya umur berapa itu kan memang masing-masing ya, ibaratnya ini Ya, munculnya kapan atau betul atau tidaknya gitu sih. Cuma yang oke. lebih tidak normal kalau usia 20, 30, 40 gitu udah Itu sudah kok terjadi. kayak apa telinganya gitu sih. Hmm. Oke dok. Nah ini sebabnya apa dok? Kalau misalnya sering ya dokter menemui di lapangan gitu ada yang Mm-mm. masih usia produktif misalnya katakan 30-an atau dua Mm-mm. puluhan, tapi terjadi penurunan pendengaran itu dok? Mm-mm. Seringnya karena mereka ini sih penggunaan semacam apa ya earphone atau headphone yang Mm-mm. melebihi batas yang diperbolehkan gitu. Misalnya sebenarnya yang batas yang diperbolehkan itu adalah eh, 60% maksimal dari volume perangkat kita ya. Mm-mm. Jadi kalau misal dengerin musik gitu sebenarnya disarankan adalah 60%. Jadi kayak jangan di full gitu ya. Tuh. Dan durasi yang diperbolehkan sebenarnya maksimal sih 60 menit gitu. Hmm. Dan kalau udah mendengarkan selama 60 menit disarankan ya istirahat selama 60 menit juga gitu sih. Mm-mm. Nah, tapi seringnya kalau mungkin orang kantor gitu terutama kan untuk meningkatkan produktivitas sambil dengerin musik nih enak nih gitu. Nah, seringnya ya berjam-jam dan volumenya tinggi terus gitu ya. Dan dia Mm. terpapar terus, artinya juga telinganya juga ya gamanya rusak lah gitu sih. Mm-mm. Oke. Nah, ini kan memang iya, memang tadi termasuk kemajuan kemajuan Mm, teknologi sebetulnya orang, apalagi kalau misalnya di kota-kota besar orang berangkat kerja naik angkutan umum, saya sering mm, lihat gitu ya, naik kereta atau naik apa, kupingnya udahlah mm, ditutupin pakai earphone gitu ya atau headset gitu yang terus masuk dan itu bisa mm, berjam-jam mm. kan, bisa berjam-jam, suara volumenya juga. Kalau saya ngedengerin ya ampun kok suaranya kedengeran dari luar gitu ya. Sementara dia yang pakai Pas headphone aja banget, tenang-tenang aja. Yuk, berarti kan keras kalau kedengaran dari luar kan. Nah, betul sekali. kebiasaan-kebiasaan ini yang membuat sebetulnya kesehatan telinga kita ibaratnya itu kalau ini semakin bisa berpotensi terjadi penurunan pendengaran seperti itu ya, Dok ya. Betul sekali karena ya itu melewati batas yang bisa apa ya ditanggung oleh telinga lah gitu. Jadi sebagai gambaran ini apa telinga kita itu di normalnya itu disarankan mendengarnya di 60 sampai 70 desibel. Itu atau tingkat kebisingan ya. 60 70 itu ya kita ngobrol gini, ngobrol sama orang, terus dengar suara mobil satu ya. Itu kurang lebih 60 sampai 70 desibel. Tapi Mm-mm. ketika sudah lebih dari itu tuh misalnya gampangnya suara pengering rambut lah atau hair dryer itu 90 desibel atau suara apa? Suara sirine polisi itu kurang lebih 120. Nah, semakin tinggi desibelnya itu semakin pendek kita boleh terpaparnya. Mungkin Mm-mm. sebagai gambaran kayak misal kalau di kemacetan itu kurang lebih 90 sampai 100 desibel itu sebenarnya yang boleh kita ada di lingkungan itu kurang lebih ya 30 30 menit sampai 2 jam tergantung tingkat kebisingannya gitu sih. Nah, kalau kan misal ya kan kita nggak bisa kan perjalanan terus kayak mendengar desibel yang setinggi itu ya kita harusnya sudah pakai pelindung telinga gitu sih. Mm. Iya. Artinya kalau yang kayak kalau kita ngelihat gitu ya di pabrik-pabrik besar gitu kan ada kebisingan-kebisingan itu juga Mm-mm, betul standar sekali. kesehatannya itu mereka sudah menggunakan earphone untuk menutup untuk Mm-mm, menggunakan pelindung telinga seperti itu ya dok ya. betul sekali karena kalau telinga mungkin ya, itu kembali lagi ke pembicaraan awal kita awalnya kayak telinga kita oh ya udahlah namanya juga berisik mau gimana lagi gitu kan tapi ya lama-lama nggak dirasa karena penurunan pendengaran tuh ya nggak ada gejalanya. Lama-lama cuma kerasnya kayak ih kalau ngomong kok harus lebih keras Mm-mm. orang-orang kok ngomong kalau kita ngomong keras atau kok kita kok
kalau ngomong nggak denger, atau harus orang yang kita ajak ngomong harus ngulang lagi, atau mm, telinganya rasanya kayak ada sesuatu yang menutupi gitu, baru bergejala gitu sih. Tapi kalau baru dikit-dikit tuh kayak oh masih denger nggak apa-apa nih kayak gitu sih. mm, mm. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur terjadi penurunan telinga ini, apalagi kalau untuk usia-usia yang produktif gitu ya, itu bisa diobati atau bisa disembuhkan nggak sih dok? Atau memang kalau itu sudah terjadi, ya ya sudah gitu. Biasanya kalau udah sampai yang menimbulkan gejala gitu sih, memang sudah harus penanganan sama dokter THT. Karena ada Mm-mm, beberapa kasus yang memang sudah tidak bisa kembali gitu sih. Nah, bisanya kembali apa ya, dipasang alat bantu dengar mm-mm, gitu sih. mm-mm. Jadi kalau memang ini nanti akan dievaluasi oleh dokter THT Mm-mm. ya seperti apa gitu ya. Oke, buat Anda Good News Family yang mungkin mau tanya, silakan boleh ya di Mm-mm. 081 225 949 atau mau juga bisa di 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Lalu Dok, cara untuk kita menjaga kesehatan telinga itu seperti Mm-mm. apa? Karena ini kan aset nih, kita punya dua gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau Betul. kalau bermasalah juga akan menimbulkan persoalan juga di dalam diri kita, apalagi kalau masih usia-usia tadi usia-usia produktif yang harus harus apa ya, harus nya bisa gitu. Terus juga kalau misalnya terjadi penurunan otomatis nanti akan dievaluasi ada beberapa langkah. Saya pernah mendengar sampai harus memakai alat bantu dengar gitu ya. Ini kan Mm-mm. juga nggak nggak mudah gitu ya dan nggak murah tuh pasti Mm-mm. menurunkan apa ya menurunkan kualitas hidup seseorang juga gitu kan. Nah, cara untuk kita menjaga kesehatan telinga. Apalagi nih, kebiasaan-kebiasaan tadi yang disebutkan oleh dokter itu kayak anak-anak Mm-mm. kecil kan sekarang juga sering kali menggunakan itu gitu dok. Mereka Betul menggunakan sekali. smartphone, terus di Mm-mm. rumah biar nggak biar nggak dengar mamanya ngomel, misalnya kupingnya disembunyiin pakai earphone. Betul, betul, betul. Karena sering banget lihat aku saya tuh Uh, gitu kan ada orang anak-anak gitu ya, masih anak-anak kenapa sih pakai earphone nggak usah lah atau misalnya malah justru orang tuanya yang menyaran pakai earphone biar nggak ganggu. Aduh kan sedih banget ya kalau mereka masih anak-anak punya kebiasaan seperti itu. mm-mm. Nah menurut dokter mungkin bisa suggest atau sarannya buat pendengar gitu ya apa sih yang harus dilakukan nih untuk menjaga kesehatan telinga? Sebenarnya ini untuk semua kasus, untuk mencegah kasus-kasus telinga sih ya. Yang pertama itu tadi, hindari untuk nggak ngorek telinga Hmm, gitu loh. Intinya akan apapun itu sebaiknya jangan dikorek lah gitu. Kalau emang apa namanya, dirasa kok, aduh kok banyak kali ini apa namanya, kotoran telingaku, sarannya sih ke dokter THT. Kenapa? hmm, Karena memang supaya cara membersihkannya tuh aman lah istilahnya gitu, nggak yang malah kita dorong ke masuk, atau yang cara membersihkannya aman lah gitu. Lalu sih ya hindari lingkungan yang bising gitu sih. Kalau emang terpaksa di lingkungannya bising ya kita harus pakai pelindung gitu sih. hmm, Lalu diusahakan sih telinga tetap kering gitu ya. Kering dalam hmm, artian yang kalau misalnya seringnya kan kita mandi nih, terus hmm, masukkan air, duh kok malah nggak enak kali ini, terus malah hmm, dimasukin air lagi biar keluar gitu kan, itu nggak boleh ya gitu sih. hmm. Terus hindari penggunaan, mungkin sekarang udah dikit ya pakai ear candle ya, atau kayak lilin yang untuk Oh telinga iya itu. iya iya. Kemarin promonya Itu sempat gencar-gencaran tuh. masih ada ya sampai sekarang ya. Ya itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena kalau sebenarnya manfaatnya sampai sekarang tuh belum begitu bermakna sih, manfaat ear candle itu malah Belum lebih teruji tinggi lah ya. resikonya. Betul, malah lebih Hmm. tinggi resikonya. Resikonya apa ya? Bikin perlukaan pada gendang telinganya itu, gitu Hmm. sih. Hmm. 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 Lalu Karena untuk itu kan asap periksa, ya. iya Karena itu gitu. asap dan panas kan pasti. Betul sekali. Hmm. Hmm. Lalu sih ini sih, kalau periksa ke dokter THT-nya disarankan sih ya tiap 6 bulan kurang lebih sih. Oke. Mm-mm. Hmm. Jadi sama seperti kalau kita ngomongin gigi, kita Mm-mm. ngomongin mata, Mm-mm. kita ngomongin telinga, itu sama, ada check up-nya gitu ya, Betul. berkala.
check up berkala. Gigi 6 bulan sekali kita wajib untuk check up ke dokter gitu ya, untuk Mm-mm. dilihat scaling lah atau apalah. Terus mata juga gitu kan. Lalu telinga sama, telinga juga gitu ya. enam Betul bulan sekali. sekali cek ke THT untuk dilihat. Kalau mau membersihkan tadi, apalagi kalau buat anak kecil, mendingan aja deh ke dokter THT. Itu lebih aman ya Mm-mm. untuk Betul sekali. menjaga. Mm-mm. Oke, ini ada WhatsApp yang masuk. Kita coba. Mm. Hmm. Selamat siang dok, mau nanya, kalau telinga berdenging itu kenapa ya dok? Oke. Mm. Oke. Berdenging itu istilah medisnya adalah tinnitus sih. Mm-mm. Berdenging tuh penyebabnya luas sekali ya. Bisa karena apa? Vertigo, atau bisa Mm-mm. juga karena sudah perjalanan untuk penurunan pendengaran, atau ya bisa karena apa namanya? eh, sering terpapar di lingkungan yang berisik gitu sih. Kalau berdenging tuh memang masih luas, sarannya sih tetap ke dokter THT gitu sih. Mm-mm. Apalagi kalau dengingnya itu sudah sering muncul atau muncul terus gitu, sebaiknya segera diperiksakan sih itu sih. Hmm. Jadi kalau misalnya eh, Mm-mm. berdengingnya itu muncul terus-menerus atau gak hilang-hilang, lebih baik ke dokter THT untuk dicari tahu gitu Mm-mm. ya dok ya. Betul sekali. Mm-mm. Karena memang pasti kalau berdenging, ada kan yang orang ngomong, oh ini lagi di, ini apa sih, dirasanin orang apa sih? Diomongin orang. Ya bisa banget, sering banget nih, aduh kok Iya kan? denging ini, ada yang gibahin nih. Nah, Ya enggak sih. ini nggak ada hubungannya lagi. Itu pasti persoalannya adalah dengan kesehatan telinga gitu ya. Jadi Betul ayo sekali. lihat itu. Jadi coba ke dokter, mungkin ke IGD dulu gitu ya, biar dicari dilihat dulu. Kalau memang harus ke dokter spesialis, nanti bisa diarahkan ke dokter spesialis gitu kan. Mm-mm. Nah, em, ini buat mungkin buat Anda yang mau bertanya-tanya gitu ya, bertanya, kirimkan pertanyaan silakan. 081225225949 atau 081575800949. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Mm. Dulu ya. Em, Dok, tadi kan ada kaitannya antara telinga dan flu, batuk, pilek. Oh, kesehatan telinga dengan flu, batuk, pilek. Bagaimana dengan Mm-mm. anak-anak yang sering kali flu, batuk, pilek? Apa otomatis langsung berpengaruh kepada kesehatan telinga atau ada cara untuk mencegahnya? Terima kasih. Mm-mm. Kalau anak sih, ini sih utamanya anak itu kan masih proses pertumbuhan. Jadi Mm-mm, secara anatomi itu memang saluran yang menghubungkan tenggorokan dan telinga. Mungkin kalau zaman SD dulu namanya ini tuba eustachius lah ini gitu. mm-mm, Itu memang dia lebih apa ya? Lebih datar gitu. mm, Jadi kalau kita dewasa itu kan dia lebih vertikal gitu ya. Jadi kayak ibaratnya kalau mau mm-mm, kemasukan kan lebih susah lah kalau dewasa. Tapi kalau anak itu memang lebih gampang gitu sih. Nah, tapi kalau mm, ketika anak terjadi batuk pilek memang belum tentu mengalami gangguan telinga gitu sih. Tapi resikonya lebih tinggi. Nah, sarannya kalau emang batuk pileknya sering banget gitu sih mungkin perlu evaluasi sih karena lagi-lagi penyebabnya luas. Karena ternyata memang seringnya ya yang ditemukan sih anaknya sering batuk pilek ternyata amandalnya besar gitu atau mm, ternyata ada kecenderungan alergi gitu sih. mm. Oke, jadi memang ya itu tadi kalau memang misalnya terjadi batuk pilek terus gangguan di telinga itu ya eh, langsung aja konsul ke dokter THT nggak masalah juga gitu kan. Biar dokter THT Betul. juga akan apa ya, menyarankan sesuatu atau dilihat terjadi apa gitu ya. Tapi kalau, nah ini dok, untuk kaitannya dengan kesehatan telinga tadi ya, Mm, kalau terjadi infeksi tadi mm, di telinga, mm, ciri utamanya apa sih dok? Apa kalau setiap infeksi itu kan biasanya orang nanti demam gitu ya. Kalau pada anak-anak misalnya terjadi infeksi seperti itu apakah sama? Terus kadang-kadang kita pun juga cari tahu ini mana nih gitu ya. Bisa seperti itu gimana dok? mm. Kalau anak sih memang ya kembali lagi karena mereka kan kurang bisa mengekspresikan keluhan Mm-mm. ya. Jadi seringnya pada anak tuh kasusnya adalah rewel, terutama yang Mm-mm. belum bisa bicara ya. Itu rewel, satu. Dua, bisa juga ada riwayat batuk pilek.
Terus juga sih kalau udah mungkin sudah lebih gede ya, biasanya dia kan ngeluh nyeri telinga gitu sih. Atau yang beberapa kasus sampai udah keluar cairannya gitu sih, cairan dari telinga. Cairannya macam-macam sih, bisa bening, bisa juga kayak semacam nanah atau berbau. Mungkin istilah zaman dulunya kopoan gitu deh. Tapi ya itu adalah infeksi gitu sih. Kalau pada dewasa ya sama sih kurang lebih, nyeri telinga dari batuk pilek atau pendengarannya berkurang atau keluar cairan gitu sih. Oke, jadi nyeri, terus Mm-mm. demam bisa jadi gitu ya. Terus tadi di telinga dan em, batuk pileknya itu bisa, ya kan? Coba ke Mm-mm. dokter untuk dicari tahu. Ini kalau yang misalnya ini pusing loh sebetulnya. Kalau itu karena kan di telinga gitu ya dok ya. Ganggu banget. Betul sekali. Oh Karena iya dok. memang ini sih secara keilmuan untuk pemeriksaan fisiknya sih, Mm-mm. ditekan di area daun telinganya aja udah sakit sih kalau emang Mm-mm. infeksinya udah cukup apa ya, cukup lebih lanjut lah gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu eh, sakit gitu loh. Orang dewasa aja yang pasti Mm-mm. kesakitan, apalagi buat anak-anak gitu ya. Pasti sakit. Betul. Jadi ya itu tadi jaga, jangan suka korek-korek itu, kemasukan air juga dicegah Jangan gitu tambah ya. dimasukin. Jangan tambah dimasukin. Kalau memang buat anak-anak yang belum bisa ini, sekarang ada kok di ini pelindung telinga itu ya. Betul. Jadi kayak penutup gitu, kayak dari silikon gitu yang bisa menutupi biar kalau misalnya mandi dari atas atau renang itu nggak ini banget sih. Itu bisa juga. Betul sekali. Itu bisa aman kan dok kalau begitu? Apalagi terutama yang baik Mm. untuk anak-anak maupun dewasa ya, apalagi yang mereka yang sering renang, Hmm. sering apa di lingkungan air-air gitu sih, sarannya sih pakai itu sih, istilahnya earplug lah gitu, Iya, earplug kayak semacam earplug tapi dia menutupi ke dari daun telinga itu telinganya itu. kadang-kadang. Mm-mm, Mm-mm. telinganya itu. Atau kalau yang perenang profesional itu kan dia selalu menggunakan topinya itu selalu pasti tutup ke telinga itu juga untuk Mm-mm. mengelindungi telinga itu juga kan karena dia bentuknya memang betul-betul yang rapet gitu kan. Nah, ini juga bisa apalagi yang setiap hari ada kan anak-anak yang mungkin setiap hari berenang les dan lain sebagainya karena demi sesuatu. Nah, ini dilindungin juga organ-organ telinganya ini Mm-mm. juga. Betul, betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Mau tanya bagaimana cara mengurangi kebiasaan korek-korek kuping. Rasanya tuh kadang-kadang kayak gatel gitu. Itu sebetulnya hanya sensasi atau apa ya, Dok? Terima kasih. Ini nih, Gimana kadang-kadang kan ya? kayak kerasa gatel gitu. Iya nggak sih? Tapi beneran iya loh. Iya, iya benar, emang emang besar lah, manusiawi saja lah itu, pasti kayak rasanya kayak aduh, kayak kalau nggak dikorek nih susah Kak, apa nggak puas gitu loh. Tapi emang sebenarnya kembali lagi ke diri kita masing-masing sih. Karena sebaiknya ya tetap disarankan tidak dikorek itu. Kalau emang udah apa ya, sampai kelihatan banget ya di luar ya, kayak banyak kali kotoran telinganya atau serumannya gitu ya, sarankan ya ke dokter THT tetepan. Saya membaca beberapa artikel Mm. itu katanya serumen itu sebetulnya dia bisa keluar dengan sendirinya gitu atau gimana sih, Dok? Secara keilmuan dia memang akan keluar sendiri, cuma keluar sendirinya itu dia akan dikit-dikit. Jadi Mm-mm. ibaratnya makin di dalam dia itu kan akan mirip keringat sih. Jadinya Mm-mm. dia akan lebih cair. Makin Mm-mm. keluar, makin keluar, makin keluar dia akan makin kering. Nah, Mm. dia itu keluarnya memang tidak kita sadari karena kering-kering dikit-dikit dikit-dikit tapi terus keluar gitu sih. Mm-mm. Jadi emang Mm-mm. nggak kelihatan apa kasat mata lah istilahnya gitu. Mm-mm. Tapi itu Mm-mm. akan keluar sendiri gitu sih. Oke. Waktu itu apa ya sempat baca artikel itu dengan Mm. mekanisme kita ngunyah, makan gitu ya, Betul, yang betul rahang sekali. bergerak itu sebetulnya mendorong si serumen itu buat keluar dengan Mm-mm. sendirinya tanpa perlu kita bantu gitu kan? Betul. Dan serumen itu sebenarnya cuma ada di sepertiga atau setengah bagian telinga. Jadi liang telinga tuh kita bagi Mm-mm. setengah luar atau setengah dalam atau seperti Mm-mm. tiga bagian lah. Sebenarnya itu dia cuma ada di ujung-ujung aja, nggak Nggak sampai sampai ke dalam-dalam. dalam banget tuh nggak. Kalau Hmm. dalam kan Mm-mm. secara logika kan nanti malah nutupin gendang telinga gitu. Jadi Mm-mm. emang dia kan keluar-keluar sendiri. Nah, kalau udah sampai dalam itu yang masukin adalah kita sendiri gitu sih. Nah, itu dia Dan sampai di dekat persoalannya. gendang telinga itu, wah itu udah pasti
ulah manusia lah itu sih. Ulah tangannya kita sendiri Ulah sebetulnya. tangan, Mm, betul. mm, mm. Kalau di luar itu karena memang tadi ya dia tuh ibaratnya kayak penjaga biar kayak semut Mm-mm, kecil gitu ya atau apa serangga itu mm-mm, nggak bisa masuk ke dalam telinga gitu kan. Persoalannya betul sekali. kadang-kadang salahnya kita justru di luar ini dibersihin, Malah makin masuk gitu. makin didorong ke dalam dan itu malah mengganggu sekali. Nah, jadinya seperti itu ya. Tapi sekali lagi, yang pasti kesehatan telinga juga harus diperhatikan. Bukan bukan karena ada orang yang ngomong ini kebersihan telinga, bukan kebersihan justru sebetulnya kesehatan. Kan Mm-mm, keliru ya, Dok ya. betul. Mm, Karena memang tanda kutip normalnya sehingga ya ada tanda kutip lagi kotoran atau serumannya mm-mm, itu. Wah, mm-mm, mm-mm, tergantung kalau normal apa enggaknya itu sudah serahkan ke tim dokter aja lah gitu sih. mm-mm, mm-mm. Tim dokter THT itu yang akan melihat karena dengan di dokter THT kan udah ada alatnya tuh yang dia bisa ngelihat dengan jelas. Kalau kita kan nggak bisa Betul. ngelihat kan. Nah, ini yang sebetulnya wajib untuk diketahui juga gitu ya. Terus mungkin buat orang tua kebiasaan-kebiasaan anak-anak menggunakan earphone itu harus mulai dibatasi. Kurangi. Betul ya, Dok ya? Jadi betul. Pembatasannya dok, tadi kalau untuk anak-anak, tadi kan untuk dewasa 60 menit Mm, maksimal dengan mm, volumenya hanya 60% ya. mm. Lalu harus ada istirahatnya. Nah, kalau buat anak-anak apakah aturannya sama atau seperti apa? Ya kurang lebih sih sama sih, cuma disarankan sih kalau masih muda-muda gitu sih mending jangan dulu deh gitu sih. Hmm, betul. Jadi kalau yang masih muda-muda gitu ya, mendingan jangan dulu pakai earphone. Kalau bisa lah, nggak usah gitu ya. Kalau memang dia lagi bisa pegang Mm, handphone dan mau main pakai handphone ya nggak apa-apa diizinkan. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu lama. Suara mm, mm, juga udah jangan yang ini kenceng-kenceng gitu kan. Earphone-nya tunggu dulu deh. betul. Karena ya ini organ yang harus dijaga keberlangsungannya. Nggak bisa Cuma nggak dua bisa soalnya. iya cuma dua dan nggak ada serepnya. Ibaratnya kalau ban ada serepnya telinga nggak ada serep. Betul. Nah, persoalannya tadi jangan sampai belum usianya terus kemudian kualitas pendengarannya menurun. Tapi kalau untuk apa ya untuk usia Mm, senja gitu lah ya untuk mm. senior gitu ya. Itu biasanya di tahun keberapa sih Dok? Misalnya di atas 70 tahun kah, di atas 60 tahun atau tergantung lagi balik lagi ke orang per orang. Kembali lagi sih tiap tiap orang sih, cuma memang onsetnya tuh normalnya sih 60 sampai 65 tahun ke atas sih gitu sih. Cuma ya kembali lagi sih nggak tentu, ada yang baru usia 80-an gitu baru muncul, ada yang 60 udah muncul kayak gitu sih. Kembali lagi tergantung proses degenerasinya masing-masing lah gitu sih. Hmm. Nah, kalau untuk tentang kesehatan telinga ini, Dok, Mm-mm, penurunan ini selain gitu ya diperparah oleh mm-mm, kebiasaan tadi, kebiasaan menggunakan earphone dan lain sebagainya. Ada nggak faktor-faktor lain misalnya nih faktor sakit lah, kesehatan yang lain lah, mm-mm, atau em, apa sih untuk menjaga selain tadi kita menghindari kebiasaan-kebiasaan negatif, ada nggak hal-hal lain misalnya, oh makan kayak mata nih ya, oh ini vitamin mm-mm. ini gitu-gitu. Nah kalau telinga gimana, Dok? Telinga sih nggak ada yang begitu spesifik sih terkait apa untuk pencegahannya ya hanya itu tadi sih kurangi paparan terkait apa pendengaran ya. Orang keras. Mm-mm. Kurangi paparan yaitu tadi di atas 60 sampai 70 desibel harus dibatasi. Mm-mm. Eh, Terus penggunaan apa earphone yang sesuai dengan rekomendasinya gitu sih. Dan kalau emang lingkungan kerjanya di atas 80 desibel ya sebaiknya menggunakan pelindung telinga gitu sih. Mm-mm. Jadi hanya hanya itu aja sih kebiasaan-kebiasaan Mm-mm. kita yang menyebabkan gangguan pada pendengaran atau penurunan kemampuan pendengaran. Kang, kurangi paparan suara keras. Ini persoalannya kalau misalnya tuh ya, bukan hanya em,
artinya yang berpotensi mengalami mengalami penurunan pendengaran atau gangguan pendengaran ini Mm-mm. selain tadi berarti untuk profesi-profesi tertentu ini sangat beresiko ya, Dok? Betul sekali. Sebenarnya dengan kita udah zaman sekarang ya, kita semua lebih lebih sama-sama beresiko sih. Cuma memang lebih tinggi mereka yang bekerja di lingkungan bising. Karena kayak Ya. sesimpel kita di lalu lintas, kita di kota, kita nonton Mm. konser, itu udah 90-100 desibelan semua gitu sih. Hmm, hmm. Misal Iya benar. kalau lagi macet-macetnya, terus apalagi kita naik motor ya, Hmm, itu udah 90 desibel ke atas itu pasti. hmm. Gitu sih. Oke. Artinya memang eh, sebetulnya kalau sekarang dengan kebiasaan atau hal-hal yang berlaku sekarang, semua orang berpotensi dengan ini gitu ya, Betul untuk mengalami sekali. penurunan pendengaran. Belum Jadi kita dengerin lagu pakai earphone, itu udah makin menjemput penurunan pendengaran lah istilahnya gitu sih. betul betul. Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus nih. Mm-mm. Dok, tolong tanya, boleh? Kata dokter ada Boleh. tipe kotoran telinga tiap orang itu ada yang basah, ada yang kering. Mm-mm. Apakah benar begitu? Lalu bagaimana untuk yang kering bisa mudah keluar sendiri? Terima kasih sebelumnya. Mm-mm. Kembali lagi seperti yang di awal tadi sih, mungkin sudah sempat dibahas. Kotoran telinga tuh secara apa ya, secara alaminya memang akan keluar dengan sendirinya gitu sih. Mm-mm. Cuma keluarnya itu tidak akan kita sadari lah, istilahnya nggak ada yang kayak, oh nih keluar sendiri pluk gitu kelihatan gitu, enggak sih, karena keluarnya dikit-dikit gitu sih, Mm-mm. Mm-mm. dikit-dikit dan setiap saat lah gitu. Mm-mm. Yang kering itu juga sama gitu ya, Dok? Semuanya sama. Kembali lagi seperti tadi sih. Mm-mm. Dia di awal, di agak dalam ya dia akan lebih cair, makin Mm. keluar makin keluar makin keluar dia akan kering 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 kering, nanti dia apa ya, tanda kutip rontok atau keluar sendiri lah gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Sebetulnya alaminya seperti itu gitu ya. Tuh, tapi tidak alaminya bukan keluar malah masuk, nah itu Didorong. sih. Apa yang kita lakukan itu seringkali mendorong si kotoran itu untuk masuk lebih dalam gitu. Padahal sebetulnya tadi Dokter Edu Mm-mm. sudah jelaskan kotoran telinga itu kalau telinga dibagi tiga dia hanya ada di sepertiga bagian luar. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebetulnya sangat jauh dari si gendang telinga Benang yang ada telinga di pojok banget. sepertiga bagian dalam gitu ya Dok ya. Mm-mm. Betul. Nah, persoalannya adalah seringkali kita justru yang mendesak atau memasukkan itu ke dalam. Kalau Anda merasa kok telinga Anda kok kotor ya, coba sesekali mungkin konsul ke dokter THT gitu ya di 6 bulan sekian gitu ya ke dokter THT untuk dokter THT biar bisa lihat nih atau sarannya seperti apa nih saya harus ngapain nih dok kok kayaknya saya merasa telinga saya kotor atau saya merasa seperti ini jadi nanti si dokter THT ini juga akan memberitahu kondisinya seperti apa gitu ya dok ya. Betul, apalagi kalau di THT tuh, kalau Mm-mm. udah zaman sekarang ya kebanyakan mereka alatnya udah ada kameranya, jadi kita bisa Mm, lihat di layar langsung gitu kayak, oh ini kondisi ternyata dalamnya. telingaku Mm, terlalu kinclong mungkin karena sering dibersihin, atau kayak, oh ternyata kotorannya numbat kayak gitu sih, itu bisa kelihatan banget lah. Memang mm-mm, kalau kasus-kasus telinga sih disarankan sih langsung ke dokter THT sih, karena ya itu tadi alatnya lebih memadai, terutama sih kasus-kasus anak kayak mm-mm. gitu sih. Ya, untuk kasus-kasus pada anak apalagi gitu ya, silakan ke Mm-mm. dokter THT. Tadi boleh dikonsulkan 6 bulan sekali untuk dicek kesehatan telinganya. Apalagi kalau anaknya mungkin beberapa kali terkena flu, batuk pilek, yaitu 6 bulan sekali itu penting juga untuk cek ke dokter THT untuk dilihat kalau memang ada sesuatu bisa Mm-mm. dibersihkan, bisa di ini sarannya seperti apa. Kalau terlalu kinclong tadi dokter Edu beberapa kali ngomong itu malah nggak baik loh telinga itu terlalu kinclong. Karena Betul. tadi berpotensi lebih sering terjadi infeksi misalnya gitu kan karena terlalu bersih gitu. Jadi kalau yang lain tangan harus bersih misalnya telinga jangan bersih. Iya, tanda kutip ya lagi-lagi ya. Ada kutip ya lagi-lagi ya.
Karena ada Karena kan proteksi, mekanisme proteksinya itu ada sebetulnya sudah didesain sedemikian rupa. Cuman kadang-kadang kita yang mengacaukan karena kita merasa semuanya harus bersih gitu. Nah, sesekali tadi ya konsul ke dokter THT untuk dilihat kondisi telinga kita seperti apa. Untuk kita tahu, oh kondisi telinganya seperti ini nih. Ternyata selama ini saya keliru nih, terlalu bersih misalnya. Atau oh seharusnya hmm, seperti ini gitu ya. Sehingga dokter THT itu bisa bisa menjelaskan dengan jelas dan detail kondisi di dalam telinga kita seperti apa. Nah, tunggu sekali. Em, terus juga ini salah satu manfaatnya juga biar anak-anak itu bisa bisa familiar gitu ya. Jadi nggak tabu-tabu banget datang ke dokter gitu kan buat mereka nggak kadang-kadang ada yang oh takut dan lain sebagainya. Enggak, Iya, nggak langsung apa-apa. kaget gitulah. Betul, nggak usah kaget dan lain sebagainya. Oke, em, buat yang mungkin mau tanya masih ada waktu kita masih bisa jawab pertanyaan Anda silakan di 081225225949 atau di 0815757800 949. Kalau Anda membutuhkan rekomendasi dokter spesialis THT bisa ke Rumah Sakit Pantilasan Dokter Cipto ya dok ya. Betul sekali. Mm-mm. Di Rumah Sakit Pantilasan Dokter Cipto ada dokter THT yang siap melayani. Jadwal prakteknya Anda bisa lihat di Instagramnya. Websitenya atau Ya, Instagram. betul. Website dan Instagramnya Rumah Sakit Pantilasan Dokter Cipto Semarang. Di situ nanti ada jadwal dokter yang berdinas bertugas. Sabtu Minggu juga ada gitu ya. Jadi jangan dengan alasan apapun, aduh nggak sempet gitu, nggak datang aja ke Rumah Sakit Pantilasan Dokter Cipto untuk bisa periksa tadi konsul 6 bulanan untuk biar dicek kondisinya itu juga baik gitu ya. Oke, em, ada yang mau tanya lagi silakan di 081225 949 atau 081755800949. Ngapain dong? Oke, em, ini dia sebentar, kayaknya dia mau bertanya lagi. Yap, kalau dia mau tanya lagi silakan. Masih ada waktu nih kita masih ngobrolin tentang kesehatan telinga, bagaimana menjaga atau bagaimana biar kondisi telinga ini bisa aman. Pengennya itu sampai sampai nanti gitu ya, kita masih bisa me- menikmati gitu ya, mendengar dengan baik gitu kan. Karena ini juga menjadi salah satu alat indera yang penting gitu ya. Jangan sampai ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kita buat itu atau yang kita lakukan itu membuat kondisi telinga kita nggak baik gitu. Semakin cepat terjadi penurunan. Nah, apalagi yang usia-usianya sudah mulai naik, beranjak naik 40-an, 50-an gimana? Kondisi telinga masih aman? Sebaiknya sih diperiksain ya kalau itu ya. Oh gitu ya dok. Tapi kalau misalnya Hmm, dokter-dokter THT itu ada ini nggak sih dok? Ada tes untuk istilahnya gini, kondisi pendengaran saya di level mana gitu? Ada nilai khususnya nggak sih dok? ada, nanti pasti akan dilakukan namanya tes audiometri itu sih. Mm-mm, Terutama untuk kasus-kasus yang penurunan pendengaran ya gitu sih. Nanti mm-mm, akan di intinya ibaratnya ini kedengaran nggak? Kalau kedengaran suruh bilang iya kayak gitu-gitu sih. mm-mm, Nanti ada di ruang khusus. Terus nanti hasilnya baru diinterpretasikan oleh dokter THT-nya gitu sih. mm, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, ini kalau mungkin buat beberapa orang yang beresiko, dalam artian beresiko itu Mm-mm. tadi bekerja dengan suara bising gitu ya, atau kebiasaan menggunakan earphone terus-menerus gitu ya, atau tadi ada hal-hal yang resiko terjadi penurunan pendengaran, Anda bisa melakukan tes ini juga untuk bisa tahu gitu ya. Tapi ada ini nggak, misalnya kalau oh udah mulai Mm. di level ini gitu ya, bisa diperbaiki nggak dok? Atau memang ya udah sampai seperti itu, atau hanya bisa untuk dicegah biar nggak turun lagi gitu? Arahnya sih lebih yang kedua sih biasanya. Hmm. Apa namanya? Kalau jadi kan gangguan pendengaran kan bisa karena dua, bisa karena apa? Mekanik ya, mekanik dalam artian entah ada infeksi atau ada sumbatan karena serumen tadi, tapi bisa juga karena sudah level ke sensoris ya, karena Mm-mm. persarafannya sih. Kalau udah yang kedua sih biasanya udah
goalsnya sih untuk nggak lebih lagi lah, nggak lebih lagi ke level yang lebih Parah. lanjut gitu sih. Mm, Dan biasanya udah kemungkinan kembalinya sih udah kecil sih gitu sih. mm. Jadi hanya karena Bisanya pun kembali kalau emang udah kasusnya itu tadi berikan alat bantu, entah pasang implan koklea gitu ya, atau apa mm, namanya, alat pendengaran lainnya gitu sih. mm, mm. Itu bisa terjadi gitu kan. Jadi tidak untuk turun atau em, nggak semakin parah kondisinya, hanya itu aja sih. Oke, selamat siang dok. Mau tanya, apakah benturan keras di bagian telinga itu Mm-mm. bisa juga mengganggu kesehatan telinga? Terima kasih. Oke, halo dok. Hmm, Ya. benturan keras ya. Mm-mm, Benturan keras sih relatif sih sebenarnya. Ini kan itu kan mm-mm, masuk karena trauma ya gitu. mm-mm. Nah, tergantung seberapa keras seberapa keras eh, Trauma terjadi. benturannya, dan Mm-mm, mm-mm, dia kena ke apa spesifiknya ke telinga tuh separah apa gitu sih. mm-mm, Biasanya sih kalau udah benturan gitu sih udah ngomongnya udah banyak luas lah. Tapi ya mm-mm, masih mungkin, kalau ditanya apakah mungkin menyebabkan gangguan jiwa, ya masih mungkin sih. Karena seperti misalnya contoh ini mungkin agak melenceng dikit ya, kasus eh, apa namanya, patah tulang tengkorak mm-mm, gitu sih. Itu salah satu gejalanya adalah muncul darah dari telinga gitu sih. Yaitu mm-mm, arahnya karena apa namanya, tekanan di dalamnya lebih tinggi, ada perdarahan, genang telinga yang tidak mampu menahan atau melebihi batas renggangannya, akhirnya ya apa, robek terus mengeluarkan mm-mm, darah itu gitu sih. mm-mm. Tapi kalau itu sudah cukup kompleks sih sebenarnya itu sih. Iya, iya. Artinya bisa jadi gitu ya, karena bisa tadi bisa Bisa kompleks, sih. kompleks ke Mm-mm. organ yang lain gitu ya. Karena mau nggak mau, karena telinga ini kan ada di kepala gitu. Jadi ini bisa, apalagi kalau Iya, benturan, benar jadi banget. karena kecelakaan atau karena apapun, berarti hubungannya dengan organ lain di kepala itu juga gitu ya. Bisa mengganggu, bisa, tapi hubungannya dengan banyak organ yang lain bisa dibilang seperti itu. Oke. Oke, Cuma, yap. Mm-mm. Lanjut eh, dok. cuma kalau udah apa namanya, udah benturan gitu ya, biasanya Mm-mm. ibarat dalam satu kasus gitu ya, kan banyak penyakitnya yang ditemukan pada pasien. Mm-mm. Biasanya akan lebih seringnya ya, akan lebih prioritas ke organ yang lainnya gitu sih. Kalau udah gitu, misal Mm-mm. telinganya keluar darahnya sih, tapi penurunan kesadaran atau mau muntah itu kita udah prioritasnya lebih ke ada sesuatu di otaknya gitu sih. Mm-mm. Baru nanti setelah yang lebih parah atau lebih vital udah stabil, baru Selesai. Mm. evaluasi yang lain gitu sih. Oke. Artinya kalau tanda-tanda vitalnya sudah aman gitu ya, eh, Hasilnya, baru cari persoalan apa di telinga gitu kan, dan itu baru diselesaikan. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Semoga jelas ya menjawab pertanyaannya apa yang kita bahas di hari ini tentang kesehatan telinga. Tapi yang pasti gitu ya, sumber utama penurunan dari pendengaran ini ya harus dicegah atau sebisa mungkin dihindari gitu kan. Walaupun mungkin ngomong lah ini kebiasaan, ya ubah kebiasaannya. Atau mungkin misalnya, oh harus eh, setiap hari terpapar seperti itu karena pekerjaan, karena apa gitu. Ya usahakan untuk kasih perlindungan. Untuk beberapa tempat kerja dengan desibel tinggi, rasanya sudah disediakan alat penutup juga yang mampu atau mumpuni untuk melindungi telinga ini gitu kan. Karena memang ya itu tadi nggak ada sarapnya gitu ya kalau ngomong tentang telinga, apapun itu tentang bener. organ tubuh kan. Jadi kalau misalnya apalagi kalau yang masih usia muda-muda, aduh sedih banget sih, hidupnya masih panjang, misalnya masa depannya masih banyak, tapi terus kemudian harus terganggu karena kebiasaan yang keliru, itu kan sayang sekali gitu ya. Oke dok, terakhir pesan sehat Mm. buat pendengar nih sebelum kita akhiri program ini. Ya, intinya sih jaga yang semua Tuhan berikan kepada kita sih sebaik mungkin, dan apa ya, ya intinya Mm-mm. tetap dijaga lah, jangan sampai bergejala dulu baru kita kayak aduh Ya. kenapa nggak ku jaga dari kemarin, kayak gitu sih. Mm-mm. Mm-mm.
Jadi kalau misalnya merasa bahwa ini kayak kebiasaannya kok berat banget ya untuk dilakukan, ingat aja, Mm-mm, jangan sampai nyesel sesudahnya, gitu kan? betul. Jangan sampai menyesal setelahnya kok gitu ya, kok aku nggak ini ya kemarin-kemarin. Nah gitu, itu harus harus diingat juga ya. Oke, buat Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Informasinya ada di Instagram, itu komplit informasi dokter yang praktek, dokter spesialis THT juga ada di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, sehingga Anda bisa langsung datang untuk mengakses layanan kesehatan Anda gitu ya. Dilihat aja, di-follow aja, ada begitu banyak layanan kesehatan yang ada kok. Untuk cek telinganya juga bisa gitu ya. Dokter Edu terima kasih ya. Terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto hari ini boleh support Good News luar biasa. Terima kasih juga tim Good News. Ya, selamat praktek dok. Aman kan ya? Aman sejauh ini. Semangat dok. Sampai siang, sampai sore. Eh, Sampai siang aja. Oke. Terima kasih Dokter Edu. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Anda Kudus Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi berkat buat setiap Anda. Sampai jumpa.